tangkai. Tangkai bunga ini menghubungkan ranting dengan bunga. Ya. Baik, berikutnya. Nah, ini bagian-bagian bunga secara sederhana bisa kita lihat. Inilah yang disebut dengan putik. Putik ini memiliki 3 bagian, yaitu kepala putik yang di atas ini, ya, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, bakal buah ini apabila sudah dibuahi, apabila bunga sudah melakukan penyerbukan, maka bakal buah berkembang menjadi buah, dan bakal biji berkembang menjadi biji. Ya. Sehingga kita lihat yang namanya buah itu pasti ada biji di dalamnya. Karena bakal biji itu ada di dalam bakal buah awalnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah stamen atau benang sari. Ini alat kelamin jantannya. Di sini ada 2 bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari atau filamen. Pada kepala sari terdapat ruang-ruang sari, ya. Di dalam ruang sari terdapat serbuk sari atau polen, yang sebenarnya itu adalah sel spermanya, ya. Nah, dengan bantuan serangga maupun angin dan hujan, ini serbuk sari yang sudah matang ini akan terbuka jendelanya, kepala sarinya terbuka, kemudian akan terbang atau hinggap di kepala putik. Nanti serbuk sari ini akan masuk ke sini melalui proses yang sangat rumit, maka bertemulah dengan sel telur atau bakal biji. Apabila sudah bertemu, maka terjadilah yang disebut penyerbukan atau polinasi. Nah, setelah polinasi terjadi, apa yang kita lihat? Biasanya bunga menjadi layu, ya kan? Karena dia sudah merasa tidak berfungsi lagi setelah penyerbukannya berlangsung dengan lancar, sukses. Jadi kalau kita lihat bunga layu, kita harusnya bersyukur. Berarti penyerbukannya sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian ini yang berupa helaian ini yang biasanya warna-warni dan beraroma, ini adalah daun kelopak bunga. Kemudian yang biasanya warnanya hijau di bagian bawahnya, walaupun ada yang berwarna namanya daun kelopak. Nah, apabila putih dan benang sari ada, maka bunga ini memiliki bagian utama, ya, karena inilah pemeran utama supaya terjadinya perkawinan putih dan benang sari. Sedangkan daun mahkota daun kelopak ini sering disebut sebagai daun perhiasan bunga. Karena indahnya bunga ini biasanya tergantung kepada warna-warni mahkota dan daun kelopak. Kemudian berikutnya ini ada dasar bunga, tempat melekatnya bagian yang tadi di atasnya, yaitu putik, benang sari, daun mahkota, dan daun kelopak. Kemudian terakhir adalah tangkai bunga. Ini yang menghubungkan bunga dengan rantingnya, ya. Nah, apabila kesemua bagian ini ada, disebut bunga lengkap. Ya, bunga lengkap. Nah, kemudian ada yang disebut dengan bunga sempurna dan tidak sempurna. Disebut bunga sempurna apabila benang sari dan putik kedua-duanya ada dan berfungsi dengan baik, ya. Tidak mandul salah satunya. Sedangkan bunga tidak sempurna atau bunga uniseksual ini hanya salah satu saja yang berfungsi. Disebut bunga jantan apabila hanya stamennya yang berfungsi, ya, atau stamenat. Kemudian ada lagi bunga betina. Ini apabila pistiletnya atau pistil yang berfungsi. Kemudian terkait dengan kelamin bunga tadi, maka kita mengenal ada yang namanya bunga berumah satu atau monoecious, yaitu di mana bunga jantan dan betina terdapat dalam satu individu pohon yang sama, ya. Misalnya kita lihat pada pohon tisam, ya, atau pinus. Di situ ada bunga jantan yang dikenal dengan istilah strobilus, ya, strobilus jantan dan strobilus betina. Juga pada pohon agatis juga ada strobilus jantan dan betinanya. Kemudian dikenal juga yang disebut dengan berumah dua atau dioecious. Di sini bunga jantan dan bunga betina terdapat pada individu yang berbeda. Misalnya pada salak, ya. Kalau Anda perhatikan ada salak yang jantan saja bunganya, ada salak yang betina saja. Biasanya petani salak menanam 20 rumpun betina, kemudian setelah itu 1 rumpun jantan, ya. Jadi 1 rumpun bunga jantan salak itu bisa membuahi 20 rumpun salak betina, begitu. Jadi untuk jenis-jenis tanaman yang seperti itu, seperti salak, kalau kita ingin menanamnya harus tahu, ya, jenis kelamin si pohon itu atau si tumbuhan itu. Jangan menanam salak ternyata jantan semua, begitu, ya, atau betina semua. Dulu juga lengkeng itu dikenal dengan pohon berumah dua, tapi sekarang lengkeng umumnya sudah berumah satu. Ya. Nah, ini contoh strobilus atau bunga jantannya pinus, ini seperti ini, ya, memanjang. Kalau sudah matang, dia akan mengeluarkan serbuk sarinya. Kemudian dengan dibawa angin dia akan masuk ke bunga atau strobilus betina di bagian bawah biasanya, atau di tangkai yang lain.
Juga pada agatis kita lihat ini strobilus jantannya. Apabila ini sudah matang, ini kalau kena angin atau kita tiup ini keluar serbuk yang warnanya kuning muda ya. Kemudian akan nanti masuk ke bunga atau strobilus betinanya. Kemudian ada yang disebut dengan bagaimana bunga tersusun pada ranting, itu ada yang disebut dengan tata bunga ya. Pertama adalah axillary, yaitu bunga yang muncul di ketiak daun. Jadi kalau Anda lihat ketiak daun itu ada bud atau kuncup ya. Kuncup itu bisa berupa calon daun, bisa juga calon bunga. Contohnya bisa kita lihat pada bunga bintangun atau nyamplung, kalau Philomenophilum. Nah, apa itu ketiak daun? Ketiak daun itu sudut yang dibentuk oleh ranting dengan tangkai daun ya. Ada ranting, ada tangkai, nah itu adalah namanya ketiak daun. Kemudian yang kedua adalah bunga yang terminal. Bunga ini muncul di ujung ranting atau ujung batang. Misalnya pada kembang merak, ini muncul di ujung ranting. Nah, bunga yang terminal ini kalau misalnya muncul di ujung ranting, maka daun-daun di situ sudah tidak akan tumbuh lagi pada ranting itu ya. Juga sama apabila muncul di ujung batang. Misalnya pada pohon sagu atau pohon gebang ya. Apabila sudah muncul bunga pada sagu misalnya, maka daun-daun tidak ada lagi yang tumbuh. Berarti sudah akhir kehidupan si sagu itu kalau sudah munculnya bunga. Makanya kalau kita lihat pohon sagu atau gebang, kalau sudah berbunga, kemudian berbuah, setelah itu dia akan mati secara perlahan-lahan, secara ekologis maupun fisiologis dia mati. Ini mirip dengan pisang ya, kalau Anda lihat pisang di sekitar rumah kita, kalau sudah keluar bunga, buah, kemudian lama-lama dia akan mati secara sendirinya. Itulah karakter dari bunga yang muncul terminal di ujung batang. Jadi pohonnya bersifat monokarpik. Apa artinya ini? Mono sekali karpik berbuah. Jadi sekali berbuah kemudian mati ya. Itu adalah ciri khas bunga yang terminal di ujung batang. Kemudian ada lagi bunga yang cauliflora, ya muncul di batang ini. Anda bisa lihat misalnya pada pohon burahol ya, apalagi pada pohon namnam dan sebagainya. Ini menarik, ini ada bunga kemudian buah yang muncul di batang. Ini contohnya, ini bunga yang muncul di ketiak daun, misalnya pada pohon nyamplung atau bintangur ya. Ini contoh bunga terminal. Kembang merak kita lihat si bunganya muncul di ujung ranting. Pada ranting di sebelah sini maka tidak ada lagi daun baru yang muncul karena ini sudah diakhiri dengan munculnya bunga. Sama juga seperti pada pohon kembang. Begitu muncul bunga di sini maka kita lihat daunnya tidak ada lagi yang tumbuh karena sudah berakhir. Diakhiri dengan munculnya bunga kemudian menjadi buah. Kalau dibiarkan dia akan mati pelan-pelan. Makanya saya pernah lihat di kebun raya Bogor ya, pohon kembang maupun pohon sagu ini segera ditebang nih oleh pegawai kebun raya, takut tiba-tiba dia mati kemudian roboh menimpa pengunjung. Kemudian ini contoh bunga yang cauliflora. Ini contohnya batang pohon kepau atau pohon burahol ya. Anda lihat bunganya muncul di sini. Bahkan sudah ada yang menjadi buah. Nah, kalau sudah menjadi buah seperti ini ya, bergelantungan di batang. Ini sangat menarik sekali. Ini di kebun raya Bogor, burahol ini ya sangat menarik untuk dijadikan tanaman hias juga ya. Apalagi ada jenis buah yang buahnya warna merah misalnya. Ini sangat menarik. Kemudian komposisi bunga. Ini ada istilah bunga tunggal dan majemuk. Disebut bunga tunggal, yaitu dalam satu tangkai hanya ada satu bunga, saudara sekalian ya. Misalnya kita lihat pada bunga bintangur tadi, atau bunga waru, atau yang ada di halaman kita bunga sepatu misalnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan bunga majemuk, di mana dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu bunga. Nah ini dibagi dua, ada dua macam maksudnya. Ada bunga majemuk yang terbatas, bunga majemuk yang tak terbatas. Yang umumnya dijumpai di sekitar kita adalah bunga majemuk yang tak terbatas. Mengapa disebut demikian? Karena bunga ini mekarnya dari pangkal menuju ke ujung. Nah, selama proses mekarnya dari pangkal menuju ujung, ini seolah-olah akan ada peluang muncul kuntum-kuntum bunga baru, ya kan? Jadi seolah-olah tidak terbatas. Nah, sedangkan bunga majemuk yang terbatasnya agak jarang. Saya sendiri belum punya ini contoh fotonya ya. Nah, untuk bunga majemuk yang tak terbatas, Anda bisa lihat pada bunga bolir padi, pada bunga pisang, ya, pada bongkol kelapa, bunga malai pada mangga-mangga, dan bunga payung pada soka. Ini contohnya. Ini contoh bunga tunggal. Satu tangkai hanya satu bunga. Ini sama juga pada kembang sepatu, ya, satu tangkai hanya satu bunga.
Nah, sedangkan pada bunga majemuk yang tak terbatas, kita lihat contohnya pada bunga dadap. Ini pangkalnya ditarik sini, belah sini, kemudian dia mekar ya dari pangkalnya. Nah, nanti pada saat proses mekar, ini ada peluang muncul calon-calon bunga baru, sehingga seolah-olah tidak terbatas begitu, walaupun nanti ada ujungnya juga ya. Atau misalnya pada bunga mangga, ini mekar dari pangkal menuju ke ujung. Juga pada kembang sepatu ya, ini juga bunga majemuk yang tak terbatas. Baik, itu tentang bunga. Kemudian kita lihat sekarang tentang buah. Buah didefinisikan sebagai organ tumbuhan yang mengandung biji. Mengapa disebut mengandung biji? Kalau kata mengandung berarti ada di dalamnya kan biji itu ya, bukan di luar, bukan di samping, tapi di dalam buah. Nah, mengapa biji ada di dalam dari buah? Karena ini. Jadi tadi kan pada putih kita lihat di bagian bawah ada bakal buah ya. Nah, bakal buah ini kalau sudah terjadi penyerbukan, maka si bakal buah akan berkembang menjadi bakal biji. Maka sudah tentu bakal biji yang ada di dalamnya bakal buah tadi akan berkembang menjadi biji. Sehingga otomatis biji ini akan selalu ada di dalam buah. Makanya tidak mungkin biji ini di luar buah. Oke, nanti ada buah yang seolah-olah punya biji di luar ya. Nanti kita lihat itu adalah contoh buah semu sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat macam-macam buah. Ada dua macam buah berdasarkan bijinya, yaitu pertama buah dengan biji yang terbuka. Atau istilah lebih ininya telanjang begitu ya. Mengapa disebut demikian? Karena si biji ini tidak diselubungi oleh satu lapisan apapun. Sehingga bisa kita lihat langsung oleh mata kita, bahkan kita bisa ambil langsung ya. Tanpa harus mengupas misalnya atau membelah. Contohnya misalnya pada kelompok tumbuhan Gymnospermae. Contohnya adalah yang paling banyak di kita, buah pinus dan buah agatis ya. Ini contohnya. Ini buah pinus, yang ada Pinus merkusii dan Pinus oocarpa. Maka si si biji ini ada di atas sisik ini. Di sini nih. Nah, ini buah bijinya kecil, ini sayapnya. Jadi si biji ini tidak diselubungi oleh lapisan apapun. Bisa kita lihat dengan mata telanjang. Bisa kita ambil juga ya. Juga pada buah agatis, Anda lihat kalau ini dirusak, maka sisiknya akan terbuka, maka di sini biji juga akan kelihatan langsung, tanpa ada satu lapisan yang menghalanginya. Sedangkan yang kedua adalah buah dengan biji yang tertutup. Ya, kenapa disebut biji tertutup? Karena si biji itu dibungkus atau diselubungi oleh suatu dinding yang namanya dinding buah, perikap ya. Yang umumnya terdiri dari 3 lapisan. Pertama ada esokap, mesokap, dan endokap. Nah, ketiga lapisan ini atau 3 lapisan perikap ini umumnya kita jumpai pada buah dari tumbuhan Angiospermae. Ya. Nah, ini contohnya kita lihat pada buah mangga. Ada yang bilang buah mangga ini selalu musim di Jawa Barat ya. Coba aja Anda kalau di daerah Bogor, Punten, jawabannya pasti mangga. Kapanpun itu jawabannya mangga. Nah, ini kalau kita lihat buah mangga, maka yang di luar ini yang kita anggap kulit buah itu adalah eksokapnya. Kemudian di tengah ini yang kita sebut sebagai daging buah ini adalah mesokap. Kemudian ada lagi lapisan yang dekat biji namanya endokap. Nah, mesokap ini, saudara sekalian, tidak melulu berupa daging buah yang bisa kita makan. Kalau kita lihat kasusnya buah kelapa, maka mesokapnya adalah berupa sabut sebenarnya. Itulah mesokapnya. Jadi sabut pada kelapa itu adalah mesokap. Sedangkan pada buah mangga berupa daging yang bisa dimakan. Ya. Kemudian komposisi buah, ini seperti bunga juga ada komposisinya. Pertama adalah disebut dengan buah tunggal, yaitu buah yang dalam perkembangannya berasal dari satu putik. Contohnya tadi buah mangga, ya maaf ini kurang G ini. Buah alpukat, buah kelapa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua buah majemuk, yaitu buah yang berasal dari 2 putik atau lebih, yang berkembang pada dasar bunga yang sama. Contohnya buah sirsak, buah serikaya, buah nangka, cempedak, dan seterusnya ya. Kita lihat sekarang buah tunggal. Ada buah yang tunggal, kering tidak merekah ya. Contohnya buah samara. Ini buah yang bersayap. Misalnya pada buah meranti, buah keruing, kamper ya. Ini satu buah tunggal yang tidak merekah. Kemudian buah yang kering tapi merekah. Kering dan merekah ya. Misalnya sebagian besar buah polong atau legum ini umumnya kering dan merekah.
Misalnya pada kacang tanah, buah kembang merak, buah kembang telang, dan seterusnya ya. Yang kedua adalah buah folikel. Maaf, untuk legum ini, dia merekatnya menjadi dua bagian yang setangkup ya, dua bagian yang simetris, terpisah begini. Itu buah polong. Anda lihat kacang tanah ya, kalau lagi makan buah kacang tanah itu, walaupun ada yang nggak percaya bahwa itu buah ya, ada yang bilang kacang tanah itu umbi atau biji. Sebenarnya itu buah ya kalau dengan kulitnya. Maka Anda lihat kulit kacang tanah itu terpisah menjadi dua bagian yang simetris, atau jengkol atau lamtoro gitu. Beda dengan folikel. Folikel ini contohnya pada buah kepuh, ini yang mereka hanya satu sisi saja. Hanya satu sisinya saja, tidak dua-duanya. Jadi tidak terpisah. Adapun buah kapsul atau buah kotak, seperti kita lihat pada buah durian atau buah ini, dia menjadi lebih dari dua ruang ya, menjadi 5 misalnya, yang simetris. Kalau legum hanya 2, kalau buah kotak menjadi lebih dari 2, ada 4, ada yang 5 ruang ya, yang simetris. Kemudian ada yang buah tunggal tapi berdaging, ya, tunggal dan berdaging, misalnya contohnya buah pom ini ya. Contoh yang paling gampang buah tomat, jadi bijinya banyak. Nah, yang umum di pohon adalah buah drup, ya, atau buah batu, yaitu buah berdaging berbiji satu, ya. Buah tunggal berdaging berbiji satu, itulah buah batu. Contohnya buah mangga, alpukat, kelapa tadi ya. Kemudian buah beri atau buah buni bahasa kitanya, yaitu buah tunggal berdaging berbiji beberapa istilahnya ya. Bijinya beberapa, tidak banyak tapi tidak satu. Misalnya sawo ini ada 3, ada 4, ya, manggis dan seterusnya. Ini contohnya, ini contoh buah tunggal yang tidak berdaging, yaitu buah samara, contohnya buah meranti, buah keruing, ya, dan seterusnya. Ini contoh buah legum yang sebagian besar merekah, yaitu ini adalah buah telang, buah kembang telang. Anda lihat di sini terpisah menjadi dua bagian simetris, ya, seperti pada kacang tanah. Sedangkan buah bumbung atau folikel, kita lihat contohnya pada buah kepuh, Stercolia poetida. Dia hanya satu sisinya saja yang merekah. Beda dengan legum yang kedua-duanya merekah sehingga berpisah menjadi bagian yang setangkup. Sedangkan ini contoh buah kotak atau buah kapsul, terpisah menjadi beberapa bagian atau ruang yang simetris. Kemudian ada contoh buah tunggal berdaging berbiji satu, ya, contohnya mangga, alpukat, kelapa, dan seterusnya. Kemudian ini contoh buah buni atau sawo, buah tunggal berdaging bijinya beberapa. Kemudian selain yang tunggal, kita juga mengenal buah majemuk yang berasal dari beberapa putik ya pada dasar buah yang sama. Misalnya disebut buah agregat, yaitu buah sirsak, contohnya buah nona atau serikaya. Kemudian ada lagi multiple, contohnya pada buah nangka atau cempedak. Ini bedanya kalau kita lihat buah sirsak misalnya, ini kalau dikupas, halo? Ya, Pak. Sepertinya saya punya masalah ya. Oke. Masih jalan nggak ini yang ininya? Slide-nya masih terlihat, Bapak? Suara saya masuk nggak? Masuk, Bapak. Oh ya. Jadi buah agregat pada sirsak dan multiple pada buah nangka, kita lihat bedanya adalah kalau dikupas, di sirsak ini susah dipisahkan antara buah-buah tunggalnya, menyatu ya, lengket. Sedangkan pada buah nangka, buah-buah tunggalnya ini bisa kita pisahkan dengan mudah. Ya, kalau Anda sedang menikmati buah nangka, pada setiap biji itu adalah buah tunggalnya. Ini mudah terpisah, tapi pada sirsak, buah-buah tunggal yang diwakili oleh satu biji itu lengket. Juga pada buah nona dan serikaya. Berikutnya ini contoh gambar, ini buah sirsak, buah nona, dan buah serikaya. Anda lihat ya, ini lengket, susah untuk dipisah. Tapi sebenarnya pada buah multiple, pada nangka, ini buah-buah tunggal yang menyatu ini mudah dipisahkan. Ya. Kemudian ada istilah buah sejati dan buah semu. Ini juga sesuatu yang menarik ini. Disebut buah sejati karena dia berasal dari bakal buah perkembangannya, bukan dari bagian yang lain ya. Contohnya seperti tadi yang sudah dijelaskan, seperti buah mangga, durian, dan seterusnya. Tapi ada yang disebut dengan buah semu atau buah palsu ya. Nah, ini buahnya ternyata terbentuk dari bakal buah dan atau bagian lain.
dari bunga. Misalnya jambu mete ya. Jadi yang kita anggap selama ini buah, oleh awam mengatakan itu buah, sebenarnya itu bukan buahnya, tapi itu tangkai yang membesar ya. Nanti kita lihat gambarnya. Yang kedua pada buah beringin. Yang kita lihat sebagai buah, sebenarnya itu adalah bunga, ya bunga. Nah ini contohnya. Jadi kalau kita lihat buah jambu mete ini, orang awam menyatakan ini buahnya ya kan, karena berdaging dan bisa dimakan. Sebenarnya ini bukan, ini adalah tangkai. Nah buah yang sebenarnya ini nih yang di bawah, yang seperti monyet ini ya. Di dalamnya ini ada kulit, dalamnya ada biji. Karena kalau kembali ke definisi buah, buah itu organ yang mengandung biji, ya kan? Nah di bagian ini tidak ada bijinya, ini hanya jaringan lunak yang bisa dimakan kebetulan. Ternyata ini adalah tangkai yang membesar, yang kebetulan bisa dimakan ya, sehingga orang awam masalah menyatakan ini buahnya, ini bijinya. Kalau ini bijinya berada di luar tidak mungkin ya, tidak sesuai dengan definisi buah. Jadi buah yang sebenarnya ada di sini, ya yang di bawah ini. Oke, berikutnya pada buah beringin. Kalau kita lihat ini seolah-olah ini buah beringin kan? Padahal yang kita lihat bulat ini adalah dasar bunga yang membentuk kendi. Nah, ini kalau dibelah seperti ini. Seperti ini. Ini yang tebal ini sebenarnya ada dasar bunga. Reseptakel ya. Kemudian ya, bunganya ada di sini nih. Ada 3 macam bunga, bunga jantan, bunga betina, bunga gal. Kemudian bagaimana penyerbukannya? Ternyata jenis buah fig ini atau beringin ini bekerja sama dengan semacam lalat. Ini lalatnya spesifik nih. Kalau jenis beringin A, maka lalatnya lalat jenis tertentu ya. Kalau beringinnya jenis B, lalat yang lain lagi. Jadi lalat ini masuk lewat lubang ini nih, lubang yang di ujung buah. Kemudian dia ke sini dalam rangka apa? Dia mencari bunga gal, bunga mandul untuk menyimpan telurnya. Nah, saat waktu dia cari-cari bunga gal itulah tanpa sengaja dia memindahkan ya serbuk sari ke kepala putik, sehingga terjadilah pembuahan. Sehingga buah yang terbentuk sebenarnya di sini, ada di sini buah beringin ini kecil-kecil sudah tentu ya. Jadi yang kita lihat seperti buah dari luar ini bukan buah ini. Ini adalah sebenarnya bunga. Yang kita lihat seperti buah yang tebal ini atau daging buah sebenarnya ini adalah dasar bunga ya. Jelas ya sekarang. Oke, kemudian ada lagi yang menarik yang disebut dengan buah vivipari. Buah vivipari ini buah yang sudah berkecambah semenjak masih di pohon. Ini unik sekali ini. Kita lihat contohnya pada buah bakau ya di Zopora atau buah tancang bruguera. Ini contohnya nih. Jadi yang sebenarnya buah sebenarnya ini nih yang coklat ini. Ini adalah hipokotilnya. Juga pada buah tancang. Ini yang sebenarnya buahnya ini hipokotilnya. Jadi begitu dia sudah tua, ini akan jatuh. Jatuhnya akan tegak lurus karena titik beratnya ada di sini. Jatuh tegak lurus, kemudian langsung masuk ke lumpur. Setelah itu tidak lama kemudian dia akan berkecambah, artinya berakar dan berdaun. Inilah salah satu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada jenis ini, sehingga walaupun ini jenis ini hidupnya di lumpur, ya begitu jatuh langsung dia bisa berkecambah. Anda bisa bayangkan kalau buah ini tidak diberi kemampuan berkecambah di atas pohon, maka dia akan jatuh dulu ke lumpur, setelah itu akan busuk kan, akan dimakan oleh hama juga. Ini salah satu keunikan dan kemahabesaran Tuhan dilihat dari buah ini, buah vivipari pada jenis bakau maupun kacang. Ini adanya di hutan bakau ya, hutan mangrove. Nah, yang berikutnya adalah biji dan benih. Karena biji dan benih ini sama saja, walaupun ada bedanya ya. Nah, untuk mengetahui apa itu benih, ini ternyata ada cantum pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Ya, ada di definisinya. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. Jadi tanaman atau bagiannya. Nah, bagian ini bisa, kalau begitu benih tanaman bisa berupa biji, bisa juga berupa stek, ya kan? Atau plantlet kalau dia hasil kultur jaringan, dan seterusnya. Jadi yang selama ini kita membayangkan benih itu sama dengan biji belum tentu ternyata ya. Tapi untuk pembahasan sekarang, pengertian benih ini adalah ini biji. Nanti pada kuliah yang lebih lanjut tentang vegetatif, maka benih ini bisa berupa stek, ya, bisa stek pucuk, stek akar, stek batang dan seterusnya.
bisa juga planlet kalau hasil ruptur jaringan. Jadi benih dalam kuliah kali ini sama dengan atau identik dengan biji ya pengertiannya. Oke, sekarang apa saja benih ini dikaitkan dengan proses berkecambahan dan tingkat kadar airnya. Ternyata ada dua macam, saudara sekalian ya. Yaitu benih recalcitrant, ini agak susah ditulisnya ya, tadi bacanya. Recalcitrant dan orthodox. Recalcitrant dan orthodox. Jadi ada dua macam berdasarkan proses perkecambahan maupun tingkat kadar air yang dimilikinya, yang dikandungnya, yaitu orthodox dan recalcitrant. Sekarang kita lihat dulu benih ortodoks ya. Benih ortodoks ini benih yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama ya, bisa tahunan ya, bahkan bisa tahunan. Dengan kadar air yang dapat diturunkan sampai di bawah 10%. Jadi bisa sampai dalam kondisi yang kering dan dapat disimpan pada suhu dan kelembaban yang rendah. Contohnya kalau kita lihat di hutan maupun di persemaian, kita lihat misalnya pada benih merbau ya, Insia bijuga. Atau pada ulin, Siderosan swageri, atau pada biji sirsak ya, Annona muricata, atau biji pala, atau biji asam jawa ya, Tamarus indica, dan sebagainya. Ini hanya contoh saja. Sengon juga Pak, sengon Paraserianthes. Betul, sengon juga ya, Paraserianthes fractaria, dan biji-biji legum lainnya, banyak sekali yang ortodok. Nanti Anda bisa rasakan jenis ini biasanya kalau dipegang itu keras kulitnya ya. Nah ini contohnya, misalnya ulin, ini sangat tebal ini, batoknya ini atau lapisan bijinya ini, mungkin sampai 2 mili ya pecahnya ya tebalnya ini, tebalnya 2 mili, sehingga ini sangat sulit untuk dikecambahkan. Ini perlu ada upaya untuk meretakkan atau memecahkan batok ini ya. Sehingga ini kalau di hutan ini utuh dalam waktu beberapa lama ini, saya lihat ini kalau masuk hutan sudah sekian lama dia menjadi hutan yang sekunder atau yang sudah rusak bertahun-tahun ini masih ada nih, masih utuh. Di saking tebalnya kulit biji ini sehingga dia memang betul-betul tahan ya, ortodok. Kemudian biji sirsak ini saya ambil dari buah di halaman rumah, ini sangat lihat ya, tebal, bukan tebal ya, apa tuh, keras, licin ya. Juga ini seperti kacang hijau keras, ini biji kembang telang juga, ini bisa ortodok nih, keras sekali ini. Kalau jatuh juga berbunyi ya, kecil-kecil ini saking kerasnya. Kemudian biji pala ini saya foto di Ambon, ini juga keras kulitnya sehingga bisa lama ini disimpannya. Dan ini biji lici juga keras, lici sinensis. Ini contoh beberapa biji ortodoks. Nah, lebih rinci, maka kita lihat apa karakteristik atau sifat-sifat penting yang dimiliki oleh benih ortodoks ini. Pertama adalah secara umum bijinya berukuran kecil ya. Beberapa yang sedang. Jadi umumnya kecil, tapi ada yang sedang, ada yang besar seperti tadi ya pada ulin. Tapi umumnya kecil sampai sedang. Dengan kulit biji yang keras. Nah ini salah satu karakternya juga ya, sangat keras. Kemudian memiliki kadar air yang relatif rendah, bisa sampai 6-10% saja. Nah kemudian karena memiliki kulit biji yang keras tadi dan kadar air yang rendah, maka dia toleran terhadap suhu tinggi dan tahan terhadap beberapa mikroorganisme, artinya dia tidak mudah terkontaminasi seperti oleh jamur ya dan seterusnya. Kemudian biji ortodok ini juga bisa dikeringkan tanpa mengalami rusak, tidak mengalami kerusakan. Jadi walaupun dikeringkan dia tetap saja stabil ya, tetap bisa hidup. Kemudian viabilitas atau tingkat kemampuan untuk tumbuh berkembang atau berkecambah ini tidak mengalami penurunan dengan penurunan kadar air, sehingga bisa disimpan dalam kadar air yang cukup rendah. Kemudian juga tidak mati bila dikeringkan sampai kadar air yang sangat rendah. Kemudian juga tidak mati bila disimpan dalam suhu yang rendah, dan terakhir memiliki sifat dormasi yang lama ini ya. Ini karakternya, memiliki sifat dormasi yang lama. Sehingga memang salah satu upaya untuk menanam biji yang ortodok ini bagaimana kita bisa mematahkan sifat dormasi ini supaya dia cepat atau segera berkecambah. Yang kedua adalah benih recalcitrant, ya, lawannya dari ortodok. Nah, benih ini tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan tidak tahan atau mati jika disimpan pada suhu yang dingin.
dan juga tidak tahan disimpan bila kadar airnya diturunkan sampai di bawah kadar air kritis ya. Contohnya Anda lihat pada biji nangka. Biji nangka itu kan lunak ya, kulitnya juga lunak, atau Cactus heterophyllus. Juga biji nakan-nakan yang lain seperti cempedak ya, dan seterusnya. Kemudian biji meranti, ini terkenal juga ini. Mudah sekali berkecambah, artinya dia recalcitrant. Dormansinya sangat pendek. Maka ini salah satu kendala kalau kita ingin misalnya membawa buah atau biji meranti dari satu pulau ke pulau lain, ini harus segera ini sampai ke area penanaman. Kalau tidak dia keburu berkecambah di perjalanan atau keburu hilang viabilitasnya ya. Memang ini salah satu kendala untuk jenisnya recalcitrant untuk dibawa atau diangkut ke tempat yang jauh, yang butuh waktu perjalanan yang lama. Juga biji agatis atau damar ya, juga sama recalcitrant. Juga pada bakau tadi ya, bakau juga ini harus segera begitu dibawa, diambil dari pohon induknya, harus segera dibawa ke tempat persemaian ya, jangan dilama-lamakan karena dia akan segera mengalami kemunduran viabilitasnya maupun dia keburu bercambah ya. Kemudian pada biji nyamplung atau bintangur juga ya, kalau Phylum Inophyllum. Ini contoh-contoh benih recalcitrant. Yang lainnya banyak, yang umumnya berbiji lunak begitu. Nah ini contohnya ya, biji nangka ini di dalamnya ada biji yang lunak kulitnya sehingga mudah sekali turun viabilitasnya atau dormansinya sangat pendek. Kemudian ini biji meranti. Ini meranti itu yang ini, yang sayapnya 3 ini. Dan ini ya. Yang sayapnya 2 ini adalah keruing. Tapi sama, juga ini dari recalcitrant. Juga biji rambutan, kalau Anda lihat ini lunak kulitnya ya. Sehingga juga ini tergolong kelompok biji bersifat recalcitrant. Juga ini biji agatis. Jadi bijinya ada di atas sisik ini ya, ada 2. Kemudian ini buah bakau yang tadi, ini buahnya ini adalah epokotilnya. Ini juga recalcitrant. Anda lihat ini memang lunak ya kulitnya. Ini contoh beberapa biji yang recalcitrant. Nah, adapun karakteristik atau sifat-sifat yang umum dimiliki benih recalcitrant ini adalah antara lain pertama, ukurannya relatif besar atau lebih besar dibandingkan dengan benih ortodok tadi. Kemudian memiliki kadar air ya yang cukup tinggi, 30-70%. Kondisi inilah yang membuat dia mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme ya. Misalnya jamur. Anda lihat kalau menyimpan biji yang sangat kadarnya tinggi ini mudah terserang jamur. Sehingga juga dia tidak toleran terhadap suhu rendah. Kemudian periode penyimpanannya yang singkat dan mudah berkecambah di penyimpanan. Jadi ini salah satu kendalanya untuk kita bisa menyimpan dalam jumlah yang banyak karena tidak bisa lama-lama disimpan. Ini perlu suatu strategi khusus kalau kita ingin mengangkut atau membawa dari satu tempat ke tempat lainnya biji yang bersifat recalcitrant ini. Kemudian penurunan kadar air pada biji recalcitrant akan berakibat pada penurunan viabilitas biji hingga bahkan kematian. Jadi kadar airnya harus dijaga tetap tinggi ya. Kalau sampai kering dia, maka viabilitasnya atau kemampuan bercambahnya menjadi menurun dengan drastis, bahkan dia bisa mati. Sehingga biji tipe recalcitrant ini tidak bisa disimpan dalam kadar air yang rendah, apalagi dalam waktu yang lama. Nah, tadi disebut-sebut kata dormansi. Jadi dormansi ini pengertian yang paling gampang adalah suatu keadaan pertumbuhan yang tertunda atau keadaan istirahat. Atau hanya muncul juga dalam kondisi tidur ya, si biji itu tidur atau istirahat. Jadi sebenarnya dormansi itu adalah suatu keadaan di mana benih tidak dapat berkecambah walaupun sudah berada dalam kondisi yang lingkungan yang optimal. Apakah itu kelembabannya, kelembaban udara maksudnya ya, suhu udara maupun cahayanya. Jadi walaupun sudah optimal, dia tetap tidak bangun-bangun ini, dorman terus. Ya, jadi ini memang keadaan yang sangat ini istirahat atau tidur. Nah, apa penyebabnya? Jadi penyebab faktor suatu biji dormansi atau mengalami dormansi adalah pertama faktor luar ya. Ini kalau di hutan biasanya kalau kita lihat hutannya masih utuh, misalnya belum ada penebangan itu banyak benih yang di lantai hutan belum bisa berkecambah karena belum ada cahaya yang masuk. Karena banyak biji yang peka terhadap cahaya ya. Nah, apabila di atasnya masih naungannya masih bagus, pohonnya masih
rimbun dan terjaga, maka banyak benih-benih yang tidak bisa berkecambah. Jadi begitu di atasnya beberapa pohonnya tumbang atau ditebang, ini langsung biasanya biji-biji ini bangun ya, tumbuh berkembang terutama jenis-jenis pionir. Jadi faktor lingkungan ini berpengaruh. Kemudian faktor dalam. Pertama adalah secara genetik. Memang ada kondisi embrio yang belum terlalu masak, jadi dia masih tidur terus, belum bisa terbangun untuk berkecambah. Atau adanya sifat biji ortodok rekalsitran. Jadi misalnya kalau dia bijinya ortodok, maka tetap dormasinya lebih lama ya, tetap istirahat terus dibanding yang rekalsitran yang cepat berkecambah. Kemudian faktor fisik. Faktor fisik ini biji yang impermeable, jadi sulit untuk ditembus oleh air karena tadi mungkin kulitnya tebal seperti kulit biji ulin ya, sengon dan seterusnya. Jadi dia tidak mudah ditembus oleh air maupun gas. Atau memiliki resistensi mekanis kulit biji. Jadi kulit bijinya ini sangat resisten terhadap mekanis. Apakah dijatuhkan, dibanting, dia tidak mudah pecah, tidak mudah rusak ya. Ini juga membuat dia dormasinya lama. Kemudian aspek fisiologis juga ini berpengaruh. Yaitu misalnya kehadiran zat pengatur tumbuh di dalam biji itu. Baik itu perangsang maupun penghambat. Kalau banyak zat penghambatnya, maka dormasinya juga lama ya dibanding zat perangsangnya yang akan mempercepat berkecambah. Nah, ini ada untung dan negatifnya ternyata dormasi ini. Keuntungannya yaitu biji tidak berkecambah terlalu cepat. Ini keuntungannya ya. Sehingga misalnya untuk perjalanan yang lama ini aman ya. Misalnya bawa jenis ulin dari Kalimantan ke Jawa Barat ya. Naik kapal laut sekian hari di jalan aman, tidak akan cepat rusak. Sehingga dapat ditunggu sampai musim berikutnya, misalnya sewaktu biji sangat dibutuhkan. Jadi kalau hari ini banyak disimpan untuk digunakan pada saat kondisi kekurangan biji, maka bisa diambil dari penyimpanan biji untuk disemaikan. Ini keuntungan dari adanya dormansi biji. Tapi juga ada kerugiannya. Misalnya apabila biji sangat diperlukan berkecambah dalam waktu yang serentak, sehingga untuk penanaman massal misalnya sangat dibutuhkan biji yang cepat berkecambah dan seragam. Nah, jadi apabila ada dormansi dan kita butuh kegiatan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, ini susah karena adanya dormansi tadi yang panjang ya. Tapi semuanya memang pasti Tuhan sudah mengatur ya, adanya dormansi yang pendek maupun yang banyak pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mematahkan dormasi biji yang dormasinya terlalu lama, yang ingin kita segera kecambahkan begitu. Misalnya kita ingin menanam jenis ulin, karena ulin sudah agak langka di lapangan ya. Tapi ternyata biji ulin sulit untuk dikecambahkan karena tebalnya si kulit biji tadi. Maka kita bisa memberikan beberapa macam perlakuan untuk mematahkan dormasi biji tersebut. Pertama adalah perlakuan mekanis. Tujuannya adalah untuk melemahkan kulit biji yang keras, ya, sehingga lebih permeable, artinya mudah ditembus atau mudah dirembesi ya, oleh air dan gas. Antara lain dengan cara skarifikasi. Apa itu skarifikasi? Itu mengikir atau menggosok kulit biji dengan kertas amplas, atau juga bisa berupa melubangi kulit biji dengan pisau, atau juga bisa berupa memecah kulit biji, ya, maupun dengan melakukan goncangan-goncangan, terutama untuk biji yang memiliki sumbat gabus. Jadi ada itu biji-biji yang memiliki sumbatan berupa gabus ya. Kemudian yang kedua, perlakuan suhu dan perlakuan cahaya. Jadi cara lainnya adalah dengan memberi temperatur rendah pada keadaan lembab ya, namanya stratifikasi. Maka dalam kondisi selama stratifikasi ini terjadi sejumlah perubahan dalam benih ya, yang berakibat menghilangkan bahan-bahan penghambat perkecambahan atau terjadinya pembentukan bahan-bahan yang merangsang pertumbuhan. Ya, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga menggunakan perlakuan kimia. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjadikan agar kulit biji lebih mudah dimasuki air pada waktu proses imbibisi. Imbibisi ini adalah meresapnya air. Kemudian larutan asam kuat seperti asam sulfat, asam nitrat dengan asid tinggi, ini akan membuat kulit biji menjadi lebih lunak, ya, sehingga dapat dilalui oleh air dengan mudah.
Jadi salah satu caranya adalah memberikan asam keras, asam kuat seperti HDOS4 maupun asam nitrat. Nah, bahan kimia lainnya yang biasa digunakan adalah potasium hidroksida atau potasium nitrat atau asam hidroklorid. Ya. Juga dapat digunakan hormon tumbuh seperti sitokinin, gibberellin, dan auxil. Ya. Ioksil. Ya. Ini juga bisa digunakan untuk mempercepat atau membangunkan ya biji dari normasi supaya cepat bertambah. Dan yang terakhir adalah pelakuan perendaman dan air. Nah, ini yang banyak dilakukan juga, yaitu di mana pemetaan normasi benih dapat dilakukan pula dengan cara perendaman di dalam air panas, ya air panas, dengan tujuan untuk memudahkan penyerapan air oleh benih. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan benih ke dalam air panas pada suhu 60-70 derajat Celcius. Ini lumayan panas nih kalau kena kulit kita ya. Dan dibiarkan sampai air menjadi dingin selama beberapa waktu. Lalu setelah itu ditambahkan. Baik, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada waktu sekitar 3 menit. Silakan barangkali kalau ada pertanyaan dari adik-adik atau saudara sekalian. Silakan ya. Mangga, moderator, Kang Iwan, sampai di sini. Terima kasih Pak Iwan atas penyampaian materinya. Sungguh luar biasa teman-teman sekalian. Ternyata bagian-bagian bunga, buah itu sangat kompleks gitu ya. Tadi sudah tergambar gitu ya, sudah terilustrasi dengan baik. Baik teman-teman sekalian, silakan apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Iwan tadi? Silakan bisa raise hand atau mungkin jika sinyalnya kurang stabil bisa menggunakan fitur kolom chat. Silakan teman-teman sekalian. Oke, sebentar. Dari Rizal terlebih dahulu ya. Silakan Rizal Ramadan bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatan waktunya. Bapak izin bertanya terkait tadi yang teknik mematahkan dormansi biji. Itu kan yang pertama itu ada secara mekanis ya, dengan melemahkan kulit biji yang keras. Terus juga tadi itu ada yang seperti pakai pisau kayak gitu. Apakah cara tersebut efektif, Pak? Terus juga apakah tidak berpotensi gitu dapat tertimbulnya hama atau penyakit gitu pada biji tersebut? Mungkin itu Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu beberapa upaya yang dilakukan oleh para breeder, ada para budidaya untuk mematahkan dormansi. Sudah tentu upaya ini memang ada plus minusnya ya. Dan itu bisa dipilih deh dari cara mekanis atau kimia atau cara perendaman suhu dan seterusnya, pada yang paling baik begitu. Sudah tentu ada risiko-risikonya. Jadi betul untuk yang kulit bijinya keras itu harus secara mekanis. Misalnya dengan tari mengamplas supaya sampai tipis dan lunak ya. Bahkan katanya untuk biji ulin itu ada laporan dari Bangkutan itu dengan cara menggergaji, memotong menjadi 4 bagian. Jadi bijinya kan tadi panjang ya, seperti buah pisang itu panjang, itu dipotong menjadi 4. Nanti dari masing-masing itu bisa tumbuh ke cabang baru setelah dipotong. Jadi dipotong sampai terpisah. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa dipilih. Sudah tentu ini perlu melakukan penelitian ya, mana yang paling baik dan optimal untuk pematahan dormansi sehingga tidak menimbulkan kerugian. Sudah tentu dampak itu ada seperti tadi, ada serangannya jamur misalnya ya, kalau terlalu lama terbuka begitu. Tapi ini perlu kita antisipasi misalnya dengan menggunakan beberapa treatment lagi untuk tidak mudah terserang mikroorganisme begitu. Nah, nanti soal pematahan ini apa tuh dormansi bisa ditanyakan kepada dosen pemandu praktikum ya. Beliau bisa jadi banyak pengalaman untuk masalah ini. Apakah Ibu Arum, Pak Cahyo dan seterusnya. Jadi sudah tentu ini beberapa upaya dan ini memang salah satu kendala di lapangan bagaimana cara mempercepat atau mematahkan dormansi ini ya. Terutama untuk jenis-jenis yang sangat tebal kulitnya tetapi itu ingin segera kita tanam. Seperti biji ulin yang paling terkenal itu sangat keras ya. Nah, tapi seperti untuk kelapa, Anda lihat ya, kelapa itu kan ada lubangnya ya, sumbatan gabus. Nah, itu juga mempermudah sebenarnya munculnya itu.
Karena ada lubang kalau kelapa itu, walaupun keras batoknya ya. Nah, untuk ulin itu tidak ada lubangnya, sehingga memang ini salah satu kendala utama. Tetapi keuntungannya tadi, biji ulin itu walaupun sudah lama di hutan, di lantai hutan, bertahun-tahun, dia masih bisa ternyata untuk ditanam. Ini keuntungannya begitu ya, dengan adanya kulit biji yang sangat keras tadi. Begitu. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Rizal Ramadan? Sudah terjawab ya? Ya cukup, Kak. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini di kolom chat ternyata ada beberapa pertanyaan ini Bapak yang disampaikan dari Kiki Rizky Nirwana. Waktunya sudah habis, tidak apa-apa ini Pak Iwan ya? Tidak apa-apa Bapak. Oh iya. Ya, ini sebentar melanjutkan pertanyaan yang lain. Dari Kiki Rizky Nirwana, izin bertanya Bapak, untuk benih rekalsitran bagaimana cara menunda perkecambahannya ketika kita belum ingin menanamnya begitu Pak? Nah ini saya belum pernah mengalami ini. Biasanya benih-benih kasitan ya memang umumnya ada naluri dari petani atau dari breeder tuh ingin langsung menanam gitu ya. Dia tidak bisa dilama-lamakan. Nah, apakah ada tekniknya? Nah, ini saya belum baca ini. Apakah ada teknik untuk memperlama dormansinya? Saya rasa pasti ada ya. Misalnya tadi dengan dikurangi kadar airnya, ya pada kondisi tapi tetap aman, dia tidak sampai mati, tidak sampai nol viabilitasnya. Pasti ada treatmentnya agar yang rekalsitran ini lebih lama bisa disimpan. Nah, nanti ada dalam praktikum ini Anda bisa tanyakan bagaimana teknik menyimpan benih agar walaupun rekalsitran dia aman, tidak mudah busuk, tidak mudah terserang jamur ya sebagainya. Saya bisa sendiri belum memiliki pengalaman bagaimana memperpanjang masa dormansi jenis rekalsitran ini. Saya rasa ada tekniknya itu ya, tapi saya sendiri belum membaca teknik seperti itu. Tapi ini pertanyaan yang bagus ya, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Khairiyah. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara menentukan teknik pematahan dormansi yang efektif pada tanaman tertentu? Ini memang menarik ya. Sekali lagi tentang dormansi ini menarik. Tapi memang secara genetik setiap jenis biji itu bisa ortodok, bisa rekalsitan ya. Oke, kemudian bagi yang ortodok tadi, bagaimana mencari teknik yang paling tepat, sudah tentu ini kita bisa merujuk kepada pengalaman-pengalaman para pemulia atau para breeder atau para petani ya. Mana yang paling efektif, paling optimal, apakah dengan cara mekanis, dengan cara kimiawi, atau misalnya direndam air panas dan seterusnya. Ini bisa dicari itu di dalam hasil penelitian ya. Tapi secara umum sih biasanya kalau jenis itu biji itu kulitnya sangat tebal ya harus mekanis sudah tentu ya. Atau digabung dengan kimiawi dan seterusnya. Misalnya kalau bijinya kecil-kecil itu kan susah untuk mekanis ya. Misalnya bijinya seperti sengon itu bagaimana mengamplasnya. Jadi bentuk maupun ukuran biji juga berpengaruh. Kalau seperti sengon itu mungkin tidak mungkin mekanis dengan diamplas satu-satu ya. Mungkin cocok direndam di air panas begitu. Karena mudah, murah dan cepat. Tapi kalau untuk bijinya besar seperti ulin, ini bisa dengan mekanis ya, digosok, diamplas ataupun dilukai begitu. Jadi sangat banyak sekali faktor penentunya dia untuk menentukan cara mana yang paling efektif untuk mematangkan dormansi. Pertama adalah ketebalan kulit, kedua ukuran biji juga ya. Itu menentukan sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak. Baik teman-teman sekalian, karena keterbatasan waktu ya kita mungkin lanjut ke dua pertanyaan, satu pertanyaan dari kolom chat dan satu pertanyaan nanti yang disampaikan oleh Timotius Surya ya. Tapi yang untuk kolom chat saya bacakan terlebih dahulu Bapak. Izin bertanya Bapak, untuk biji alpukat sendiri saya pernah melihat untuk menumbuhkan semainya dengan digantung di atas air. Apakah itu salah satu cara untuk mematahkan dormansi? Dan caranya pun dengan menusukkan lidi di beberapa bagian biji untuk menggantungnya di wadah. Dan dengan cara tersebut efektif untuk pertumbuhan bibit alpukat itu sendiri, Pak. Apa dengan cara tersebut efektif untuk pertumbuhan bibit alpukat itu sendiri, Pak? Jadi ini studi kasus sepertinya, Pak. Di daerahnya menggunakan metode seperti itu. Silakan mungkin Bapak Iwan. Ini betul menarik, ini informasi yang menarik nih. Ini saya rasa salah satu bentuk kearifan ya, kearifan budaya lokal.
bagaimana suatu masyarakat punya pengetahuan turun-temurun di dalam mematahkan dormansi agar suatu biji mudah berkecambah. Contohnya tadi biji alpukat ya, dengan ditusuk, digantung. Seharusnya itu kalau dikaitkan dengan dasar ilmiah itu pasti ada, nyambung ya. Misalnya dengan ditusuk itu, maka proses perembesan atau inhibisi atau permeabilitas air dengan gas masuk ke dalam itu. Itu satu bentuk melukai kan, ditusuk dengan lidi itu. Juga digantung di atas air supaya apa? Kelembabannya terjaga. Karena jenis biji rekasitan itu kelembabannya kan tinggi ya, kadarnya tinggi. Jika dengan digantung di atas air, ini kelembaban si biji rekasitan dari alpukat ini terjaga. Kemudian dengan dilukai pakai lidi itu akan mudah merembesnya masuk air dan gas, sehingga terjadilah perangsangan untuk tumbuh segera. Saya rasa ini karifan budaya lokal yang perlu dipelihara, dan dari segi ilmiah mungkin ini nyambung ya, ada dasarnya. Ini bisa menjadi salah satu bahan studi untuk tadi siapa pendanya tadi ya. Menarik ini. Terima kasih atas informasinya ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita akhiri untuk pertanyaan terakhir ya, yaitu dari Timotius Surya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah menanyakan di kolom chat, jangan berkecil hati ya, karena nanti bisa ditanyakan di saat praktikum, dan bahkan mungkin bisa disampaikan di grup WA setiap paralel gitu ya. Baik, silakan kepada Timotius Surya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Cek. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya salam kenal, nama saya Timotius Surya dari Universitas Negeri Semarang. Pertanyaannya sebenarnya ada dua Pak. Nah, yang pertama itu, kalau berdasarkan dari beberapa sumber di internet, itu ternyata untuk yang mendeskripsikan antara perbedaan antara ortodoks sama rekalsitran itu kan katanya berdasarkan sumber si benihnya itu. Kalau misalkan yang ortodoks itu biasanya dari buah-buah kering seperti yang tadi Bapak sebutkan, yang artinya si bijinya itu kering di pohon dan akhirnya mempunyai viabilitas yang tinggi walaupun ketika kering. Sementara untuk buah rekalsitran itu buah yang ketika itu berasal dari buah-buah yang berair. Nah, tapi ternyata tadi seperti yang Bapak sebutkan, itu ternyata yang buah-buah kering itu juga ada yang merupakan buah rekalsitran, dan begitu pula sebaiknya buah-buah yang maksudnya dalam kondisi itu di pohon itu masih basah, itu juga ada yang termasuk buah ortodoks seperti misalkan sirsak. Nah, sebenarnya jika nanti kita tidak punya info sebelumnya untuk yang membedakan apakah ini buah ortodoks atau rekalsitran, nanti untuk membedakannya ini kita tahu ini benih ini rekalsitran atau ortodoks itu seperti apa ya Pak. Lalu yang kedua itu pertanyaannya mengenai faktor itu Pak, faktor luar yang ketika untuk mematahkan dormansi. Nah, tadi kan Bapak sebutkan salah satunya adalah cahaya. Nah, kira-kira ada tidak ya Pak untuk faktor luar itu yang bisa kita gunakan untuk mematahkan dormansi selain cahaya? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Timotius atas pertanyaannya yang sangat baik. Pertama adalah secara umum memang membagi biji ke dalam kelompok ortodoks atau rekalsitran itu berdasarkan kadar airnya. Kadar air di sini kadar air di bijinya, bukan kadar air buah ya. Bisa aja sirsak itu kan buahnya berair ya. Tapi karena bijinya dia punya kulit yang tebal dan keras, dia menjadi ortodoks walaupun dia di luarnya itu basah. Ya. Jadi bukan dari kadar air buahnya, tapi kadar air benih. Jadi memang para ahli membagi kedua kelompok biji ini berdasarkan kadar air benihnya. Di mana yang ortodoks itu kadar airnya biasanya rendah, hanya 6-10% saja, sementara kadar air biji yang rekalsitran itu tinggi, bisa 30-70%. Ya. Jadi kadar air dari bijinya bukan buahnya. Oke, yang kedua adalah pertanyaan yang tadi yang apa ya? Oh ya, faktor luar. Jadi memang salah satu faktor luar yang memicu untuk segera berkecambah itu tadi faktor cahaya matahari. Karena ada beberapa benih atau biji yang sangat peka. Begitu cahaya matahari dengan sinar tertentu, ada sinar panjang gelombang tertentu ya, itu akan segera dia berkecambah, misalnya pada jenis-jenis pionir di hutan. Jadi di hutan itu yang masih utuh, itu sebenarnya banyak biji di bawahnya itu. Biji-biji dari jenis pionir yang dorman terus. Begitu di atasnya terbuka tajuknya, sinar matahari masuk,
terutama dengan sinar tertentu, maka langsung dia terangsang untuk tumbuh berkembang. Nah, sudah tentu tidak tunggal faktor cahaya sebenarnya ya, karena dengan terbukanya tajuk, maka faktor kelembaban juga berubah menjadi lebih rendah karena cahaya matahari masuk. Juga faktor suhu ya, itu juga berubah menjadi lebih tinggi. Jadi terbukanya tajuk itu tidak tunggal faktor cahaya saja ya, Detibotis, juga faktor lainnya ikut berpengaruh, yaitu faktor kelembaban dan faktor suhu begitu. Jadi ketika komponen ini sebenarnya berkelindan, faktor cahaya, kemudian kelembaban berubah, juga suhu udara berubah. Itu saja yang faktor luar tadi ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, Saudara Timotius Surya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan atas jawabannya dan juga teman-teman. Sebenarnya masih banyak Bapak pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat. Namun karena keterbatasan waktu, jadi mungkin teman-teman bisa menanyakan di saat praktikum dan mungkin disampaikan di grup WA masing-masing ya, paralel seperti itu. Nanti akan dijawab tentunya. Baik, mungkin itu saja untuk sesi kuliahnya teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin bisa kita dokumentasi untuk sesi kuliah pagi ini. Jadi silakan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Kita dokumentasikan untuk sesi kuliah pagi ini. Silakan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Oke, untuk Bapak, apakah bisa diturunkan Bapak slide-nya agar bisa terlihat Oh iya, semua ini kan ya, partisipan? Iya Bapak, mohon izin. stop share ya. Iya. Oh, Baik. enggak. Oke, silakan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Di sini ada 8 layar ya, cukup banyak. Jadi nanti akan didokumentasikan oleh Mbak Nui, silakan. Oke, untuk slide pertama, ya 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Yang gondrong biasanya kelihatan ya. Saya gondrong komisnya nih Pak Cahyo. Sama jenggot. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Dan slide terakhir. Dah. Baik, terima kasih kepada Mbak Nur Afifah. Terima kasih juga pada Bapak Iwan yang telah menyampaikan materinya. Sama-sama, terima kasih Pak Ya, Iwan Bapak. juga adik sekalian ya. Iya Bapak. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Baik teman-teman sekalian, setelah ini seperti biasa kita akan break terlebih dahulu sekitar 10 menit, yaitu sampai jam 9.13. Harapannya teman-teman sudah bisa bergabung di Zoom kembali gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman sekalian untuk mengisi presensi, tadi sudah disampaikan di kolom chat, dan juga merinim namanya gitu ya, untuk disesuaikan sesuai dengan paralel, kemudian underscore nama teman-teman masing-masing gitu ya. Tidak perlu ada kata paralelnya ya, jadi langsung ke angkanya saja begitu. Dan jangan lupa teman-teman sekalian untuk menyiapkan alat dan bahan yang sudah di-share gitu ya dari minggu lalu, untuk kemudian bisa teman-teman siapkan sehingga ketika praktikum bisa langsung tersedia begitu ya untuk alat dan bahannya. Terima kasih untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Sama-sama ya. Kita break terlebih dahulu jam 9.14 ya, jam 9.14 kita kembali lagi ke Zoom ini. Terima kasih Bapak dan teman-teman Sama sekalian. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dosen, teman-teman asisten praktikum dan adik-adik sekalian. Karena sudah jam 9:14 menit, kita lanjutkan ke sesi praktikum begitu ya. Harapannya teman-teman masih tetap semangat gitu ya, dan juga memastikan ya untuk alat dan bahannya untuk praktikum pada pertemuan kali ini sudah siap gitu ya, sehingga nanti praktikumnya bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk pengantar praktikum pada pagi menjelang siang ini, teman-teman sekalian akan disampaikan oleh Ibu Dr. Arum Sekar Wulandari. Ibu Arum, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin bisa langsung dimulai ya Bu, nanti saya bantu share screen. Saya aja mungkin Oh. yang share ya. Oke, baik Ibu. Ya, silahkan Ibu, bisa dimulai. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu dosen, teman-teman asisten ya, dan teman-teman peserta KMMI yang saya banggakan ya. Volumenya kurang besar. keras ya Pak? Ya, volume suaranya. Oke, saya besarkan dulu. Apakah sudah cukup jelas? Nah, sekarang sudah cukup jelas nih, barusan. Ya, ya, terima kasih. Senang sekali pada saat ini bisa berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian ya, mahasiswa dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Arum Sekar Wulandari, ya, dosen mata kuliah perbenihan ya, di Departemen Silvikultur untuk menyampaikan pengantar praktikum ya, yang terkait morfologi bunga, buah, dan biji, kemudian terkait benih ortodoks dan rekalsitran, dan pematahan dormansi benih. Izin saya untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Ini capaian pembelajaran yang diperoleh pada praktikum ini. Yang pertama adalah kalian bisa mampu membedakan antara bunga, buah, dan biji. Kemudian kalian dapat mampu menguraikan dan mempraktikkan penanganan benih ortodoks dan rekalsitran. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menguraikan tipe dormansi benih dan mempraktikkan teknik pematahan dormansi benih. Pertama kita bahas mengenai morfologi bunga, buah, dan biji ya. Tadi sudah Pak Iwan jelaskan dengan cukup jelas bagaimana bedanya antara bunga dari golongan tanaman Angiospermae ya, seperti ini, dan dari pada praktikum ini adalah hanya bunga dari golongan Angiospermae ya, karena memang kebanyakan spesies yang ada di dunia itu adalah dari golongan Angiospermae. Nah, tadi juga Pak Iwan sudah menjelaskan anatomi dari bunga ya, maupun dari buah ya. Saya inikan sekali lagi ya, bahwa kalau kita lihat bunga yang nantinya terkait dengan pembentukan buah dan biji, itu yang penting adalah di bagian dari ininya ya, bagian putik ya, pistil ya, atau kalian kalau membaca jurnal ada istilahnya karpel atau genosium ya. Tapi kalau karena kita tidak mempelajari biologi ya secara detail, kita sebut saja ini adalah bagian keseluruhan ini sebagai putik ya, putik atau pistil ya. Nah, ini bagian-bagiannya dari di dalam putik ya. Ini di sini ada bagian ovari ininya, ovari ya. Dan di dalam ovari ini nanti ada ovul. Ovari ini nantinya akan berkembang menjadi daging buah ya. Dan ovul ini nantinya yang akan berkembang menjadi biji ya. Seperti ini. Ini adalah daging buah ya, berdasar dari bagian ovari ya.
Dan biji di sini berasal dari bagian ovul. Ini kalau buahnya adalah buah sejati ya. Berbeda nanti kalau yang hasilnya adalah buah semu ya. Ini kalau kita lihat, kalau dia satu bunga ya, bunga tunggal tadi Pak Iwan jelaskan. Kalau di dalam bunga tunggal ini terdapat satu putik, maka nantinya akan berkembang menjadi buah yang sederhana, buah simpel ya, dengan satu biji. Tapi kalau di dalam satu bunga ini terdapat lebih dari satu putik ya, nanti akan dalam satu buah itu akan menghasilkan lebih dari satu biji. Nah, bunga yang putiknya lebih dari satu ini bisa dia masing-masing ya, bisa juga saling melebur satu sama lain. Sedangkan kalau tadi dari bunga majemuk itu nantinya akan menghasilkan di sini buah yang tipenya majemuk. Jadi jumlah tadi ya, jumlah putik atau karpel dari satu bunga itu akan menentukan tipe dari buah yang terbentuk. Sedangkan nantinya morfologi buah atau biji yang terbentuk ya, itu nantinya akan kita bisa melihat agen penyebar benih atau buah itu siapa ya. Kalau kita lihat di sini buah-buah yang bersayap ya, yang dimaksud sayap di benih itu adalah bukan berarti dalam arti bentuk ya, seperti misalnya sayap burung, tapi lebih terkait fungsinya sebagai agen penyebaran benih yang nantinya diterbangkan oleh angin ya. Ini contoh sayapnya ya, seperti ini pada buah marple, ini pada jenis Pterocarp ya, ini jenis lain lagi. Jadi bentuk-bentuk sayap itu berbeda-beda, termasuk juga kerandu itu juga termasuk jenis yang bersayap ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah buah-buah yang tadi merekah ya, merekah ketika matang. Jadi bijinya itu bisa keluar dengan sendiri ya. Nah, dari bagian tadi bakal buah itu juga bisa menentukan ini tipe buah sejati dan buah palsu ya. Jadi kalau buah itu berkembang dari bakal buah ya, di sini bagian putik ya, bagian putik yang sudah difertilisasi itu nantinya akan berkembang menjadi buah palsu, buah sejati. Tapi kalau misalkan buah berkembang selain dari bakal buah, tapi ada bagian dari bunga yang terikut berkembang menjadi buah, itu akan menjadi buah palsu ya. Jadi buah palsu atau buah semu, tadi Pak Iwan sudah menjelaskan contoh-contohnya ya. Nah, kalau morfologi dari bunga, ya, bentuk bunga, warna bunga, kemudian metabolit sekunder yang dikeluarkan oleh bunga, itu biasanya akan menentukan kita bisa mengetahui seperti apa agen penyerbuk dari polinatornya dari bunga tersebut. Itu mungkin terkait pengantar untuk yang bunga, sekarang mungkin terkait untuk yang bagaimana kita membedakan benih ortodoks dan benih recalcitrant ya. Kalau kita lihat data ini ya, walaupun ini datanya sudah lama, tapi masih bisa mencerminkan keadaan distribusi spesies di dunia, di mana di sini kebanyakan dari jenis yang ada di dunia itu didominasi oleh jenis-jenis yang benihnya dia bersifat ortodoks ya, jadi besar sekali ya. Di dunia lebih dari 90% yang menyebar di tropis sekitar 70% ya. Dan ada di samping ortodoks juga ada yang recalcitrant ya. Hanya sekitar 5% di dunia dan di tropis 27%. Yang sedikit itu adalah intermediate. Ya, intermediate adalah sifatnya yang di tengah antara ortodoks dan recalcitrant. Seringkali di samping
kita menyebutnya intermediate, juga ada istilah semi recalcitrant. Jadi sama saja untuk istilah antara intermediate dan semi recalcitrant. Nah, ini sifat-sifatnya, perbedaannya yang dapat kalian lihat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iwan, ya. Di kuliah tadi sudah diungkapkan dengan cukup jelas, ya. Jadi kalau benih ortodoks adalah benih-benih yang tidak dapat diturunkan kadar airnya, dalam arti kalau kadar air benihnya diturunkan, maka viabilitasnya akan menurun. Itu kalau yang benih recalcitrant. Sedangkan kalau benih ortodoks, dia bisa diturunkan kadar airnya. Ya. Sampai biasanya batasnya paling rendah adalah 2%. 2%, dia viabilitasnya itu tidak menurun. Sedangkan kalau yang intermediate, dia sifatnya di antara itu. Ya. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan benih kemudian disimpan, ya, maka ada 3 pengaruh besar, ya, yang berpengaruh terhadap benih tersebut. Pertama adalah viabilitasnya. Viabilitas ini adalah kemampuan benih untuk berkecambah. Semakin lama benih itu disimpan, maka viabilitasnya semakin menurun. Tetapi untuk yang jenis ortodoks sudah pasti penurunannya tidak sedrastis dari yang bersifatnya adalah dengan sifatnya yang recalcitrant. Yang kedua adalah vitalitas, ya. Vitalitas itu terkait energi, ya, energi yang terdapat di dalam benih, di dalam endospermanya sebagai cadangan makanan, ya. Semakin lama disimpan juga ini cadangan makanan benih akan menurun, karena walaupun benih itu dia sifatnya dorman, tapi tetap ada metabolisme minimal yang dilakukan, sehingga makin lama disimpan maka cadangan makanannya akan semakin menurun. Yang ketiga ada sifat dormansi. Ya, dormansi ini di sini yang dimaksud terkait penyimpanan adalah dormansi yang boleh dibilang terpaksa karena kondisi lingkungan. Ya, beberapa spesies dia sifatnya menjadi dorman jika disimpan dalam suhu rendah, ya. Bahkan untuk spesies ortodoks itu ada yang bisa disimpan sampai suhu di bawah minus 80 derajat. Yang berikutnya adalah terkait dormansi benih, ya. Dormansi benih itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan benih-benih sehat itu gagal untuk berkecambah. Ya. Padahal kita sudah menumbuhkannya di dalam lingkungan yang sesuai untuk proses perkecambahan. Nah, benih-benih demikian itu perlu dipatahkan dormansinya. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan kecepatan perkecambahan dan keseragaman perkecambahan dari benih. Ya. Untuk keuntungan dan kerugiannya tadi sudah dijelaskan dengan cukup baik oleh Pak Iwan. Nah, penyebab terjadinya dormansi benih, ya, letaknya itu bisa di buahnya, bisa juga di dalam benihnya, ya. Nah, ini kalau lokasinya di exocarp atau mesocarp, ya. Ya, ini contohnya adalah gambar dari buah mangga. Ini adalah epicarp pada exocarpnya, ini mesocarpnya. Yang daging buah ini adalah mesocarp, ya. Jadi di bagian ini bisa terjadi di sini dormansi kimia, ya, dan dormansi cahaya, ya. Dormansi kimia biasanya memang ada pada buah-buah yang basah, ya, di mana di sini ada kandungan dari mesocarp yang menghambat untuk perkecambahan biji. Jadi kalau misalkan kita mengecambahkan, kalau mau cepat maka bagian mesocarpnya ini harus kita hilangkan lebih dulu, ya. Di bagian endocarp, ya, di sini
ini adalah bagian endokarp. Nah, kalau di mangga itu adalah bagian yang kerasnya, itu bagian endokarp. Ya. Kalau di sini sifatnya dia keras, itu bisa menjadi pertahanan mekanis. Ya. Jadi bisa di sini terjadi dormansi mekanis terhadap ini. Ya. Bisa juga, misalkan di sini ada ditambahkan kalau ada perlindungan fisik, maka di sini terjadi juga dormansi fisik. Nah, di kulit biji ya, di kulit biji di luarnya ya biasanya setelah endokarp kalau kalian membedah buah mangga itu ada lapisan tipisnya. Ya. Itu bisa kalau kita tidak pecahkan biasanya kalau yang kulit tipis ini menjadi penghalang masuknya terhadap air dan gas. Ya. Bisa juga di dalam pelindung fisik itu ada zat-zat kimia yang menghambat pertumbuhan dari benihnya. Ada juga yang bisa melindungi terhadap kepekaannya terhadap cahaya. Ya. Dan yang keempat adalah lokasinya di dalam embrio, ya, di dalam embrio ini. Ya. Embrio ini, ya, di sini bisa terjadi di sini kepekaan terhadap suhu, ya, kemudian tekan terhadap cahaya, ya, dan juga embrio yang belum masak secara fisiologis. Nah, kita lihat di sini satu-satu untuk tipe dormansinya, kemudian cara mengecambahkannya dan contohnya. Ya, di sini contohnya adalah dormansi pertama adalah dormansi embrio. Dormansi embrio ini terjadi karena embrio itu belum masak ya saat buah sudah menunjukkan tanda-tanda kemasakan. Tanda-tanda kemasakan pada buah misalnya bisa dilihat dari warna bagian luar dari kulit buah itu sudah dari hijau mungkin sudah menjadi kuning kemudian menjadi merah ya. Walaupun di sini buah sudah jatuh dari pohonnya karena sudah terlihat masak ya secara fisik, tapi ternyata bagian embrionya itu belum masak secara fisiologis. Jadi embrionya itu belum matang sempurna ya. Contoh kasusnya di sini adalah pada melinjo ya. Pematahan dormansi yang yang bisa dilakukan. Kebun tuh dari yang bisa dilakukan di sini adalah perlakuan after ripening ya. Kita biasanya di sini after ripening itu memberikan kondisi hangat pada benih sehingga dia embrionya cepat masak. Ya, kemudian ini ada dormansi fisik dan mekanis ya. Ada sebagian penulis atau peneliti ini tidak membedakan antara dormansi fisik dan mekanis, tapi digolongkan jadi satu menjadi dormansi mekanis. Ya. Pada kesempatan ini saya memisah ya antara dormansi fisik dan mekanis. Ya. Bedanya di sini kalau dormansi fisik ini adalah ada pelindung fisik, ya. Pelindung ini bisa hanya lapisan yang sangat tipis ya seperti misalnya pada sengon itu yang menghambat masuknya air dan gas. Jadi pelindung fisik ini menghalangi masuknya air dan gas ke dalam benih sehingga proses imbibisi menjadi terhambat ya. Contohnya di sini adalah pada sengon gitu. Sedangkan kalau dormansi mekanis ya ini adalah adanya penghambat biasanya adalah bagian endokarp yang keras ya, tapi dia tidak menghalangi air dan gas masuk ke dalam benih, tapi menghalangi embrio untuk keluar dari dalam benih. Ini perlakuannya kalau misalnya dormansi mekanik, otomatis kita harus membuat bagian endokarp itu retak ya. Retak sehingga embrio bisa terbantu keluar. Caranya bisa dengan pengikisan ya, bisa juga dengan membakar metode biologi, kemudian bisa juga menggunakan bahan kimia ya. Contohnya di sini adalah pada mindi dan kayu putih ya. Kebanyakan jenis-jenis leguminose itu punya dormansi fisik atau dormansi mekanik.
Yang keempat adalah dormansi kimia. Ya, dormansi kimia ini karena adanya zat penghambat inhibitor ya, bisa di dalam tadi mesopat tuh, di bagian-bagian biasanya yang buah berdaging itu mengandung zat penghambat ya. Makanya ini biasanya harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, yang kelima adalah dormansi cahaya ya. Dormansi cahaya biasanya ditemukan pada jenis-jenis pionir ya. Biasanya jenis-jenis yang punya dormansi cahaya itu membutuhkan cahaya merah tertentu untuk dia bisa berkecambah. Kalau itu tidak terpenuhi, maka bisa dalam kondisi dorman. Nah, yang keenam ini adalah dormansi suhu. Ya, dormansi suhu ini biasanya ada untuk benih-benih di negara 4 musim. Ya, cara memecahkannya itu adalah dengan perlakuan suhu ya berganti-ganti antara suhu hangat dan suhu dingin ya. Jadi secara dengan interval waktu pelan-pelan suhunya kita tingkatkan sampai batas tertentu ya yang tidak mematikan embrio dari benih. Mungkin itu saja pengantar praktikum yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Arum. Mungkin ini Bu ya, tadi ada pertanyaan yang disampaikan di kolom chat di sesi kuliah dan masih belum terjawab. Mungkin apakah bisa dijawab di sesi praktikum ini Bu ya? Baik, ya, saya coba bacakan Ibu ya. Ya. Yang pertama dari Zulfa Laila. Izin bertanya, untuk biji ortodoks dan rekalsitran jika dikecambahkan, yang mana yang lebih dulu untuk tumbuh? Dan bagaimana caranya agar kedua biji tersebut dapat tumbuh bersamaan? Oke. Suatu spesies ya, dalam spesies ortodoks ataupun dalam spesies rekalsitran ya. Jadi masing-masing jenis itu punya kecepatan berkecambah yang berbeda. Masing-masing punya kecepatan berkecambah yang berbeda. Untuk benih ortodoks, kalau kita sudah punya pematahan dormansi yang tepat, maka ini akan lebih cepat berkecambah. Jadi kita tidak bisa bandingkan antara benih ortodoks dan benih rekalsitran. Jadi masing-masing itu punya proses yang berbeda. Kalau misalkan dibandingkan, kan masing-masing di tanaman pertanian juga kan ada jenis-jenis yang ortodoks, ada jenis yang rekalsitran. Kalau tanaman pertanian ya tumbuhnya dia lebih cepat dibandingkan tanaman kehutanan. Kalau bisa dipatahkan dormansinya seperti sengon, ya kemudian dia masih bagus, artinya baru panen misalkan, itu 2-3 hari sudah bisa berkecambah seperti itu. Ya, jadi kita tidak bisa membandingkan antar jenis ya, karena masing-masing punya kecepatan berkecambah yang berbeda. Bisa dipahami untuk yang bertanya? Baik, bagaimana Zulfa? Oke, sepertinya cukup Ibu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah bisa biji yang telah dipatahkan dormansinya hasilnya tetap menyerupai pohon induknya atau ada perubahan? Ya, pematahan dormansi adalah salah satu cara untuk mempercepat proses perkecambahan. Jadi di sana tidak ada perubahan genetik. Ya, genetiknya ya sama dengan induknya. Jadi hanya salah satu upaya kita untuk mempercepat dan menyeragamkan perkecambahan. Baik, iya, silakan Ibu. Kalau misalkan ya, contohnya
misalkan jati ya. Jati itu kalau misalkan kita tidak kita tidak patahkan dormansinya, itu maka akan lebih lama ya kekecambahannya ya. Bisa 1 bulan ya Pak Cahyo baru berkecambah kalau kita tidak patahkan dormansinya. Tapi kalau misalnya kita patahkan dormansinya, itu bisa lebih cepat dari itu ya. Jadi misalnya bisa menjadi 2 minggu sudah berkecambah dibandingkan kalau tidak kita patahkan dormansinya. Jadi bisa mempercepat ya, proses perkecambahan, tapi tidak merubah genetik yang dihasilkan dari pohon induknya. Silakan lanjut, mungkin kalau ada pertanyaan lain. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi Ibu, pertanyaan dari Putra Pangestu. Izin bertanya, apakah masa dormansi itu hanya dimiliki pada biji yang berkarakter keras? Dan jika iya, mengapa demikian? Apakah biji yang memiliki dormansi ini memiliki senyawa atau jaringan tertentu? Mohon penjelasannya, Ibu. Oke ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dormansi ini tidak hanya ada di dalam biji, tapi juga ada di dalam buah ya. Tadi kalau kita lihat morfologi dari buah dan biji ya. Jadi di mana letak dormansinya? Ya bisa di dalam buah, bisa di dalam bijinya. Kalau misalkan dormansi itu letaknya di buah, di dalam mesokapnya ya, itu biasanya otomatis itu kita perlu melakukan kegiatan ekstraksi ya. Tapi kalau misalnya letaknya di benih ya, di benihnya, yaitu tetap juga kita perlu ketahui. Ya, jadi dormansinya dormansi apa di situ? Dormansi fisik, mekanis, atau kimia. Dengan kita tahu tipe-tipe dormansinya, maka kita akan tahu bagaimana cara mematahkan dormansi tersebut. Jadi tidak otomatis benih yang keras itu punya dormansi. Ya. Tidak selalu benih yang keras itu punya dormansi ya. Bisa saja yang keras itu tidak punya dormansi ya. Tadi Pak Iwan bilang karena adanya sumbat gabus, walaupun keras dia ada seperti sumbat gabusnya yang memudahkan embrio untuk keluar ya. Jadi contohnya di samping kelapa itu ada contohnya adalah benih kenanga ya. Benih kenanga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ternyata masih banyak Ibu yang ingin bertanya. Iya, nggak apa-apa. Iya, oke, baik. Kepada Timotius Surya, dia yang bertanya lagi nih. Silahkan Timotius Surya bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, kalau tadi tidak salah disebutkan itu salah satu yang menyebabkan biji dormansi adalah dormansi embrio ya Bu. Nah, untuk dormansi embrio sendiri kan salah satu penyebabnya adalah si bijinya, si embrionya itu belum matang sempurna baik secara fisiologis maupun struktural. Kalau misalkan fisiologis tadi kan kita bisa mengkondisikan dengan cara melakukan after ripening seperti itu ya Bu. Ya. Nah, kalau misalkan bijinya itu, embrionya itu memang secara struktural itu belum matang, apakah kita itu masih bisa menyelamatkannya atau memang sudah tidak bisa Bu? Jadi kalau nggak salah saya dulu pernah dengar yang ada teknologi di kultur jaringan itu bisa menyelamatkan. Nah, tapi itu seperti apa ya Bu? Terima kasih sebelumnya. Oke ya. Tadi kalau dormansi embrio di sini, yang dimaksud dormansi embrio adalah embrionya itu belum matang ya pada saat buahnya itu sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan secara fisik ya. Jadi buahnya sudah jatuh ya, berwarna mungkin merah, tapi ternyata bagian dalamnya embrionya itu belum matang. Itu kalau dormansi
embrio ya. Berbeda kalau misalkan kita memetik buah ya, dia sebenarnya tidak punya dormansi embrio ya, tapi kita memetik buah itu pada saat dia belum masak secara fisiologis ya. Misalkan kita memetik buah mangga, tapi masih hijau ya. Tapi kan hijaunya itu ada yang masak fisiologis, ada yang belum ya. Benihnya ya, bukan secara fisiknya. Taruhlah kalau kita memetik buah mangga itu warnanya hijau dan embrionya belum masak secara fisiologis ya. Maka kalau kita kecambahkan itu tidak akan membentuk berkecambah, tidak akan berkecambah ya. Tapi kalau misalkan embrio itu kita kemudian kecambahkan dengan metode teknik kultur jaringan ya, bisa jadi dia tidak berkecambah secara tidak akan membentuk kecambah karena memang embrionya belum matang. Tapi dengan teknik kultur jaringan kita bisa selamatkan karena nanti akan terbentuk kalus di situ. Ya, dari kalus itu nanti kita induksi untuk organogenesis. Jadi nantinya juga akan bisa menjadi bibit. Bisa dipahami? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Arum atas jawabannya. Menarik sekali ya, karena berkaitan dengan kultur jaringan ya. Memang bagaimana kita bisa menyelamatkan gitu ya tadi terkait dengan kondisi benih yang tadi. Baik, selanjutnya dari Barkah. Silakan Barkah Yanuar Damardani bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Barkah Yanuar Damardani dari jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu. Yang ingin saya tanyakan tadi Bu, terhadap lokasi penyebab dormansi tadi kan ada yang penyebabnya terhadap respon cahaya ya Bu. Ya, nah, bagaimana apabila di luar negeri ya Bu, kan cahayanya itu nggak sebanyak yang diterima di negara-negara tropis. Apakah mungkin kita menumbuhkan atau membuat pematahan dormansi pada suatu ruang dengan pemberian gelombang cahaya tertentu Bu? Begitu Bu, terima kasih. Oke. Jadi bisa ya. Dan dormansi ya, dormansi itu tingkat dormansi itu adalah tergantung dari lingkungan. Dormansi ini terbentuk karena lingkungan ya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa berat dormansi adalah lingkungan. Contohnya misalkan ada jenis-jenis legum ya, di legum di penelitiannya di hutan di Afrika ya. Legum seharusnya kan legum itu punya dormansi ya, fisik atau mekanis ya. Tapi karena lingkungan di hutan di Afrika itu selalu lembab, maka dia tidak punya dormansi. Jadi begitu jatuh di lantai hutan, dia langsung berkecambah. Ya. Kemudian ada jenis-jenis tertentu ya. Kita sebagai contoh misalnya jati. Ya. Jati itu punya lebih dari satu dormansi ya. Salah satunya adalah dormansi mekanis. Dari penelitian mahasiswa itu jati yang dari Jawa itu punya endokap yang lebih tebal ya dibandingkan dengan jati yang dari Ambon. Ya. Kalau misalkan kita mematahkan dormansi yang dari jati Jawa yang biasanya banyak di pasaran, itu biasanya kita hanya memperoleh persen percambahan sekitar 30 sampai 50%. Nah, jati Ambon ini saya ketahui dari bimbingan mahasiswa S2 dulu, itu perkecambahannya bisa 90% ya dengan perlakuan pematahan dormansi yang sama. Ya. Setelah saya cek ternyata endokap dari jati yang dari Ambon ini lebih tipis dibandingkan dari jati Jawa. Jadi perlakuan tempat tumbuh dari suatu tempat itu sangat mempengaruhi tingkat
dormansi dengan tingkat dormansi yang sama dari suatu benih. Kalau misalkan di negara 4 musim, ya, ini kan jenis-jenisnya sudah berkembang di sana, ya. Jadi juga tidak terlalu strict untuk keperluan juga di sini cahaya merah. Ya. Kalau misalnya kita bawa benih, ya, dari sini ke sana, ya, ada kalau misalnya lingkungan yang mendukung itu bisa tumbuh, ya. Bisa tumbuh. Jadi lingkungan dormansi yang terkait cahaya ini adalah kebutuhan akan cahaya merah. Ya. Kalau kita lihat juga ini tidak tergantung untuk yang jenis-jenis pionir, ya. Kalau misalnya untuk tanaman pertanian, ya, kita misalkan kita membuat kompos organik, ya, dari misalnya biji cabai, ya, biji cabai. Kalau dia posisinya terbenam di tanah dalam kedalaman tertentu, di mana kebutuhan akan cahaya merah itu tidak terpenuhi, maka kondisinya akan dorman. Tapi misalkan dari kompos itu kemudian kita gunakan, kemudian kita sebarkan di pot-pot, ya, untuk pupuk tanaman lain, sehingga nantinya benihnya itu terpapar oleh gelombang cahaya merah yang dibutuhkan, maka kan sering kita jumpai dari kompos yang kita gunakan itu akan tumbuh tuh benih cabai, benih tomat, ya, seperti itu. Jadi tidak terlalu strict untuk kebutuhan cahaya itu, jadi tidak sampai bagaimana kalau di negara 4 musim sampai kita perlu cahaya yang tertentu, seperti itu. Jadi hanya dengan cahaya matahari sudah cukup. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana? Siapa tadi ya yang bertanya? Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya Bu. Oke. Masalah. Baik. Ini Bu ada yang bertanya di kolom chat. Karena ini banyak yang tanya, ya mungkin kita cukupkan nanti 2 pertanyaan terakhir, ya, yang dari kolom chat dan nanti dari Putra Pangestu. Ya. Baik, pertanyaan dari Maulin Nisa, Ibu. Bagaimana cara untuk mematahkan dormansi biji macadamia? Karena diketahui bahwasanya macadamia ini apabila menggunakan cara dipecahkan, dalamnya rentan untuk pecah begitu, Ibu. Oke, ya. Jadi saya sendiri belum pernah untuk membedah biji macadamia. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui cara pematahan dormansi yang tepat adalah pertama kita harus mengetahui kira-kira dormansinya ini tipenya yang mana, ya. Tipe fisik, ya, tipe mekanis, ya, atau tipe yang mana. Setelah kita berhasil untuk mengetahui, ya, maka kita bisa mencoba berbagai macam cara, ya, yang bisa untuk mematahkan dormansi tersebut. Kalau misalnya kita dari studi pertama adalah kita mencari literatur terkait yang sudah dilakukan mengenai biji macadamia. Ya. Tapi kalau misalkan itu tidak ada, ya, maka kita harus mencoba bagaimana mematahkan dormansi yang tepat, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir disampaikan oleh Putra Pangestu. Silahkan Putra bisa menyampaikan pertanyaannya. Tes apa suara saya sudah terdengar? Terdengar, Putra. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatullah Putra Pangestu dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya ingin bertanya Bu, tadi kan pada waktu pemaparan sendiri dikatakan ada buah palsu dan buah asli. Nah, pada buah sum atau buah palsu itu kan berasal dari bukan pembuahan
di mana ada modifikasi dari gagang bunga yang menyatu dengan kelopak kalau tidak salah. Sedangkan pada buah asli itu kan berasal dari pembuahan melalui ovarium tadi. Nah, secara morfologi sendiri kan terlihat sama seperti itu loh, Bu. Bagaimana ya cara untuk membedakan ini buah asli dan ini merupakan buah palsu? Karena saya sendiri itu agak susah untuk membedakannya. Terima kasih. Tadi baik buah sejati maupun buah semu ya, itu sama-sama dihasilkan lewat proses pembuahan ya. Jadi harus ada proses pembuahan dulu ya. Kalau tidak lewat proses pembuahan maka tidak ada terbentuknya buah ya. Nah, kalau buah sejati ya, itu bagian-bagian buah hanya berkembang dari tadi bagian putik ya, bagian putik yang dibuahi akan menjadi bagian buah. Buah sejati itu hanya berkembang dari sana ya. Sedangkan kalau buah semu atau buah palsu itu bagian buah yang terbentuk ya, itu tidak hanya dari bakal buah yang berkembang ya, tapi juga ada bagian-bagian bunga yang berkembang. Kalau di buah sejati, bagian-bagian bunga itu kan boleh dibilang nantinya gugur ya, gugur. Kecuali nanti akan jadi tangkai dan sebagainya. Jadi yang sudah tidak dibutuhkan gugur. Tapi kalau yang di buah semu itu ada bagian buah, bagian dari bunga itu yang berkembang. Seperti itu. Sehingga dan berkembangnya itu biasanya menjadi mesokap ya, jadi daging buah yang kita makan. Jadi kita mengiranya yang kita makan itu adalah daging buah, tapi ternyata yang kita makan itu adalah bagian bunga yang berkembang menjadi mesokap. Nah, bagaimana kita tahunya ya? Kita tahunya biasanya lewat mempelajari secara anatomi. Ya. Jadi kalau bagian bunganya seperti ini, harusnya buahnya seperti ini. Kalau buahnya tidak sesuai prediksi yang kita bayangkan dari perkembangan bakal buah, maka itu bisa dipastikan ada bagian bunga yang terikut berkembang pada saat proses perkembangan buah. Bisa dipahami, Putra? Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Bisa dipahami. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Karena pertanyaannya cukup banyak ya Ibu ya. Jadi misalkan nanti masih ada pertanyaan yang lain, silakan disampaikan di WA grup paralel masing-masing ya. Insya Allah kami tidak membatasi pertanyaan yang disampaikan. Begitu. Baik Ibu, apakah nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan kuisis Ibu? Oh iya, silakan. Ya. Ada game sedikit ya. Ya, baik teman-teman sekalian, ini kami ada challenge ya buat teman-teman gitu ya. Jadi silahkan teman-teman bisa join ke kuisis gitu ya. Ya, akan ada pertanyaan seputar materi yang tadi disampaikan gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa join gitu ya. Kita berkuisis ria terlebih dahulu sebelum praktikum begitu ya. Nah, silakan teman-teman kita mencari 3 terbaik ya Ibu ya. Ya, 3 terbaik. 3 terbaik untuk kemudian bisa memenangkan challenge ini gitu ya. Silakan teman-teman bisa join. Oke. Ada 25. Terus wah ini bisa 190-an yang join nanti ya. Ramai sepertinya nanti. Silakan teman-teman. Oke.
Silakan teman-teman bisa bergabung di kuisis. Kalau kemarin kita per paralel, sekarang gabung jadi satu ya. Jadi pesertanya bisa 180-an. Silakan, masih 138 teman-teman. Ditunggu yang lainnya yang masih belum. Oke, mungkin kita beri waktu 2 menit lagi ya. Jam 10 lewat 2 menit, nanti kuisnya akan dimulai. Silakan teman-teman bisa segera bergabung. Oke, masih 163 ya. Oke, terus 1 menit lagi teman-teman, silakan segera bergabung ya, agar bisa mengikuti challenge untuk siang ini. Oke, baik. Silahkan teman-teman bisa standby di PC-nya masing-masing ya, di laptop atau HP masing-masing untuk menjawab soal-soalnya. Oke, bersiap-siap. Oke, masih ada yang join nih. Silakan kuisnya bisa dimulai, Teh. Sudah 150-an yang sudah mengerjakan.
Pemainnya kok bertambah ya? Waduh. Pemainnya bertambah ini. Oke, buat teman-teman jangan join lagi ya. Kita menggunakan ini ya, versi yang tadi. Sepertinya ada yang join lagi nih ya, karena soalnya hanya ada 3. Oke. Baik. Wah. Ini dia untuk pemenangnya. Ada Lintang Cinta, ada Julianus Vitalius, dan ada Dava Sidki. Kalau boleh tahu dari jurusan dan universitas apa? Oh iya, silakan. Tadi kepada Lintang. Lintang dari, silakan Lintang. Halo? Ya, halo Kak. Ya. Kenalkan, aku Lintang Cinta Ninarisma dari PB University. Sebelumnya, punten Kak, tadi tuh kepencet keluar, jadinya ngulang, jadi punya aku didiskualifikasi aja, nggak apa-apa Kak. Oke. Dari jurusan apa Lintang? Aku jadi jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. KSAE ya. Oke. Oke, selamat Lintang. Kemudian yang kedua Julianus. Halo Julianus. Cek. Julianus, apakah bisa memperkenalkan diri dari jurusan mana? Oke, Julianus. Oke, mungkin ke Dava Sidki. Halo Dava Sidki. Cek. Halo Dava. Wah, sepertinya belum bisa on mic nih. Oke, sepertinya belum ada yang bisa on mic Bu ya. Oke. Kok ada katanya ada yang jawabannya salah-salah, gimana? Oke, coba silakan. Lutfania, apakah ada yang Iya, dirasa Pak. Punten itu ya, yang apel. Mm-mm. Coba di pertanyaan apel. Iya, jawabannya bukannya buah sejati ya, apel. Apel itu buah semu ya. Jadi yang bagian kalian makan, jadi buah apel yang buah sejatinya itu adalah sampai bagian yang keras. Ya. Yang bagian kalian makan itu yang kalian akui sebagai mesokarp itu adalah bagian hipentium. Hipentium adalah bagian mangkok bunga yang berkembang. Ya, yang mau kembang menjadi mesokarp. Jadi apel itu termasuk buah semu. Bagian yang kalian makan itu mesokarpnya adalah bagian bunga yang berkembang menjadi mesokarp. Terima kasih, Bu. Soalnya saya kan baca yang di modulnya ya, modul untuk praktikum hari ini. Apel itu masuk ke ini Bu, apa namanya, pomum, buah pomum itu masuknya ke. Itu kan dari klasifikasi buah, tapi kalau dari kalau buah sejati dan semu itu adalah dari proses pembentukannya. Jadi buah itu berkembang kalau hanya dari bakal buah itu buah sejati. Tapi kalau ada bagian bunga yang ikut berkembang menjadi buah, ya, itu namanya buah semu. Oke, baik Ibu. Berarti selama ini pemahaman saya keliru. Makasih Bu. Baik, wah, jadi informasi baru ya buat kita. Oh ternyata apel itu buah semu gitu ya. Baik. Nah, berikut adalah jawaban-jawabannya ya. Silakan bisa
pahami tadi ketepatannya itu 54% ya untuk yang buah apel gitu ya. Oke, mungkin dicukupkan ya Ibu ya. Kita mungkin bisa nanti mungkin pemenangnya bisa menghubungi saya, nomor WA saya minta bisa hubungi asisten kalian ya, yang 3 pemenangnya tadi. Baik, baik silakan untuk para pemenang bisa menghubungi Ibu Arum ya melalui panitia, melalui kakak-kakak Asprak gitu ya. Selamat untuk 3 orang pemenang. Kita kasih aplaus dulu dong, aplaus virtual. Selamat atas partisipasinya. Baik Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Arum yang telah menjelaskan terkait dengan pendahuluan praktikum ya untuk pertemuan kali ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi praktikum ya di kolom chat yang sudah dikirimkan oleh Teh Tania. Baik teman-teman sekalian, setelah ini kita bisa bergabung di breakout room ya sesuai dengan paralel masing-masing. Nanti akan ada penjelasan dari asisten praktikum dan terkait dengan teknis praktikum hari ini akan disampaikan langsung oleh asisten praktikum. Dari Ibu Arum, apakah ada yang ingin ditambahkan Ibu? Cukup ya. Ya, Semoga baik. apa yang saya pahami bisa bermanfaat buat kalian. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bu Arum. Baik, kita cukupkan teman-teman sekalian untuk praktikum pendahuluan ya untuk hari ini. Silahkan teman-teman bisa bergabung ke breakout room. Silahkan untuk kakak-kakak Asprak bisa. Oke, silahkan teman-teman bisa bergabung ke breakout room masing-masing.